Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hari ini akan mempresentasikan suksesi negara dalam hukum internasional. Kelompok kami terdiri oleh saya Muhammad Zahir Firdausi Mazaldan, Saya Idas Narofir Masya. Saya Bilal Banu Basyara. Baik, langsung ke topik. Suksesi negara. Suksesi negara adalah konsep dalam hukum internasional yang merujuk pada pergantian tanggung jawab atas hubungan internasional suatu wilayah dari suatu negara ke negara lain. Suksesi ini terjadi ketika terjadi perubahan dalam kedaulatan atas suatu wilayah, baik karena pemisahan wilayah, penggabungan negara, atau bubarnya suatu negara. Pasal 2 ayat 1 huruf B Konvensi Wina 1978 tentang suksesi negara dalam hubungan dalam perjanjian internasional. Suksesi negara adalah penggantian satu negara oleh negara lain dalam tanggung jawab atas hubungan internasional suatu wilayah. Suksesi parsial. Suksesi parsial terjadi jika hanya sebagai wilayah yang memisahkan diri. Kemenangan negara asal tetap ada. Timur Leste yang memisahkan diri dari Indonesia atau Bangladesh dari Pakistan merupakan contoh dari bentuk suksesi ini. Selanjutnya ada contoh suksesi parsial. Yang pertama Timor Timur memisahkan diri dari Indonesia di tahun 1999. Indonesia tetap sebagai negara predesesor, Timor Leste menjadi negara baru suksesor. Indonesia kehilangan sebagian wilayahnya, namun masih eksis secara internasional dan meneruskan keanggotaan di berbagai organisasi. Yang kedua ada pembentukan Bangladesh dari Pakistan tahun 1971. Pakistan tetap eksis, Bangladesh memisahkan diri dan menjadi negara baru. Termasuk bentuk suksesi parsial karena predesesor tetap ada. Suksesi universal. Suksesi universal terjadi ketika sebuah negara benar-benar hilang eksistensinya, baik karena dibubarkan atau dianeksasi dan wilayahnya sepenuhnya digantikan oleh negara baru. Yugoslavia 1990-an pecah menjadi banyak negara: Serbia, Kroasia, Bosnia, Herzegovina, Slovenia, dan meskipun Serbia dan Montenegro mengklaim barisan secara hukum internasional tidak dianggap sebagai kelanjutan langsung. Selanjutnya ada Uni Soviet tahun 1991. Meskipun Rusia dianggap sebagai legitimate suksesor, secara umum Uni Soviet tidak lagi ada dan belasan negara baru muncul. Akibat hukum perjanjian internasional, perjanjian perbatasan dan servitude atau dispositive treaties, perjanjian yang mengatur perbatasan atau hak-hak seperti hak lintas wilayah tetap mengikat negara suksesor. Hal ini karena perjanjian semacam ini berkaitan langsung dengan stabilitas kawasan dan integritas wilayah negara. Contoh perjanjian batas negara atau akses lintas wilayah. Perjanjian hak asasi manusia, perjanjian internasional yang mengatur HAM tetap berlaku secara otomatis bagi negara suksesor. Perjanjian HAM bersifat melindungi individu dan bukan sekedar hubungan antar negara. Oleh karena itu, negara suksesor tidak boleh menolak perjanjian HAM demi menjamin perlindungan hak penduduknya. Akibat hukum perjanjian internasional, perjanjian politik dan bilateral lainnya, perjanjian seperti ekstradisi, kerjasama ekonomi atau perjanjian bilateral tidak otomatis mengikat negara suksesor. Negara suksesor memiliki hak untuk memilih apakah ingin meneruskan perjanjian tersebut atau tidak. Hal ini dikenal sebagai doktrin Westphalen, kecuali jika telah ada devolusi argumen yang menyatakan sebaliknya. Berisi dalam Konvensi Wina 1978. Menurut Konvensi Wina 1978, perjanjian hanya berlaku sebagai negara suksesor jika ada persetujuan dari semua pihak terkait. Ini sesuai dengan prinsip hukum internasional pasca Treaties Introduction. Artinya perjanjian tidak mengikat pihak ketiga tanpa persetujuannya. Selanjutnya ada Bosnia dan Herzegovina, Yugoslavia 1996. Setelah disintegrasi Yugoslavia pada awal 1990-an, Bosnia dan Herzegovina mengajukan gugatan terhadap Serbia di Mahkamah Internasional
atas dugaan pelanggaran terhadap Konvensi Genosida 1948. Mahkamah menyatakan bahwa perjanjian hak asasi manusia seperti Konvensi Genosida tetap berlaku secara otomatis terhadap negara suksesor karena perjanjian hak asasi manusia menjamin perlindungan individu, bukan sekadar mengatur hubungan antar negara. Perjanjian tersebut termasuk dalam norma ius cogens, norma imperatif hukum internasional yang tidak dapat disimpangi. Tujuannya adalah menjamin perlindungan manusia universal sehingga negara penerus tidak bisa menghindari dari kewajiban tersebut. Contoh akibat hukum perjanjian internasional Libya dan Chad ICJ 1994. Dalam kasus ini, Libya berusaha membatalkan perjanjian perbatasan yang ditandatangani pada masa kolonial antara Libya dan Prancis yang saat itu mewakili Chad dengan alasan tidak sah karena merupakan warisan kolonial. Putusan ICJ, Mahkamah menegaskan bahwa perjanjian perbatasan bersifat permanen dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak, bahkan jika dibuat dalam konteks kolonial. Ini sesuai dengan pasal 11 Konvensi Wina 1978 yang menyatakan bahwa perjanjian mengenai batas wilayah tetap berlaku meskipun terjadi suksesi negara. Juga diperkuat oleh prinsip uti possidetis juris, yaitu bahwa wilayah administratif yang ada pada saat kemerdekaan harus dihormati sebagai batas negara. Akibat hukum terhadap state property. Definisi state property mencakup semua aset yang dimiliki oleh lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif dari negara pendahulu. Aset ini bisa berupa tanah, bangunan, kendaraan, atau fasilitas milik pemerintah. Aset di wilayah yang beralih. Aset negara secara fisik berada di wilayah beralih kedaulatan akan menjadi milik negara suksesor secara otomatis. Tidak ada kewajiban bagi negara penerus untuk memberikan kompensasi. Contoh aset ini antara lain gedung pemerintahan, pelabuhan, jalan, atau fasilitas umum yang dimiliki oleh negara pendahulu. Ketentuan ini diatur dalam pasal 11 Konvensi Wina 1983. Selanjutnya ada akibat hukum terhadap state property. Aset di luar wilayah yang beralih. Untuk aset yang berada di luar wilayah berpindah kepemilikannya tidak otomatis beralih jika negara pendahulu masih ada, maka aset tetap menjadi miliknya. Namun jika negara pendahulu telah bubar, maka aset dapat dibagi secara proporsional di antara negara-negara suksesor. Properti bergerak seperti kendaraan, peralatan administrasi, dan perlengkapan kantor yang digunakan untuk menunjang aktivitas di wilayah yang berpindah akan dialihkan ke negara suksesor. Ketentuan ini diatur dalam pasal 17 Konvensi Wina 1983. Tujuannya agar transisi pemerintahan di wilayah tersebut tetap berjalan lancar. Baik, selanjutnya contoh akibat hukum state property. Pembagian aset Uni Soviet sekitar 1990-an. Pembubaran Uni Soviet menyisakan persoalan penting terkait aset negara, termasuk gedung, kedutaan, cadangan emas, dan valuta asing, aset militer, serta infrastruktur diplomatik. Negara-negara penerus menyepakati bagian berdasarkan prinsip proporsionalitas dan keadilan atau equitable division. Rusia sebagai penerus utama menerima aset terbanyak termasuk hak atas kedutaan besar dan kursi di organisasi internasional. Negara-negara lain seperti Ukraina, Kazakhstan, dan lainnya juga menerima bagian aset tertentu terutama yang berkaitan dengan lokasi geografis dan kepentingan wilayah. Praktik ini sejalan dengan pasal 15 dan 17 Konvensi Wina 1983 yang mengatur bahwa properti negara di wilayah yang berpindah kedaulatan beralih kepada negara suksesor. Dan aset yang digunakan secara eksklusif untuk kepentingan wilayah tertentu juga harus dialihkan secara adil. Karena hak milik pribadi tetap dilindungi. Prinsip utama yang berlaku adalah bahwa hak milik pribadi yang sah harus dihormati. Negara penerus tidak dapat mengambil alih hak pribadi tanpa dasar hukum yang jelas. Pengambilan harus disertai kompensasi. Jika negara suksesor ingin mengambil alih aset milik privat, maka kompensasi wajib diberikan kepada pemilik. Ini sesuai dengan prinsip non-deformasi tanpa ganti rugi dalam hukum internasional. Selanjutnya ada harta privat. Kewajiban hukum internasional tetap berlaku. Negara suksesor tetap terikat pada kewajiban hukum internasional
dalam memberikan perlindungan terhadap